Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Siam dari kelas akuntansi PPKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu ada pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan oleh pihak-pihak yang memerlukan. Biasanya tujuan akuntansi ini untuk mencari laba, dan biasa contohnya itu seperti pada bidang bisnis. Yang kedua ada pengertian akuntansi sektor publik. Nah, ASP itu pengertiannya hampir sama pada akuntansi biasa. Nah, yang membedakan itu yaitu ada suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintahan dan juga LSM yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi. ASP juga diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan publik dan tidak berorientasi pada laba, yang menyediakan persediaan barang atau jasa yang dibayar melalui pajak yang sudah diatur pada hukum. Nah, contohnya itu pada bidang kesehatan, pendidikan, dan juga keamanan. ASP juga mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Perbedaan akuntansi swasta dan juga akuntansi sektor publik. Yang pertama bisa dilihat dari tujuannya. Akuntansi swasta tujuannya yaitu untuk memperoleh laba. Sedangkan akuntansi sektor publik tujuannya itu untuk memberikan pelayanan terhadap publik dan tidak memperoleh laba. Yang kedua yaitu tanggung jawab pada akuntansi swasta itu kepada pemegang sahamnya, sedangkan akuntansi sektor publik kepada publik dan parlemen seperti DPR dan juga DPRD. Karakteristiknya, anggarannya bersifat tertutup pada akuntansi swasta, sedangkan akuntansi sektor publik anggarannya terbuka untuk publik. Yang keempat yaitu ada sistemnya. Untuk akuntansi swasta untuk berbasis akrual dan juga ASP berbasis kas. Akuntansi sektor publik memiliki 3 jenis pemeriksaan. Yang pertama yaitu pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan ini bertujuan untuk memberikan laporan keuangan secara wajar yang sudah memakai standar keuangan di Indonesia yang memakai basis akuntansi komprehensif. Yang kedua yaitu pemeriksaan kinerja. Bertujuan untuk pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang terdiri dari aspek ekonomi serta aspek efektivitas. Yang ketiga yaitu ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Tujuannya yaitu untuk pemeriksaan dengan hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan juga pemasaran investasi. Tujuan akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu ada accountability, lebih kepada pertanggungjawabannya dalam lembaga publiknya. Nah, yang kedua yaitu manajemen kontrol, sebagai penghematan waktu serta biaya agar kinerja dapat berjalan secara optimal. Konsep value for money, yaitu konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, dan juga efektivitas. Ekonomi yang dimaksud yaitu untuk memperoleh input dengan kualitas dan juga kuantitas pada harga yang terendah. Kalau efisiensi yaitu pencapaian output maksimum untuk mencapai output tertentu. Yang ketiga yaitu ada efektivitas, yaitu pencapaian hasil dari target yang sudah ditetapkan. Manfaat konsep value for money. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, artinya pelayanan yang diberikan tepat pada sasaran. Yang kedua yaitu meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang ketiga menurunkan biaya pelayanan publik kinerja sehingga terjadinya penghematan dalam penggunaan input. Yang keempat yaitu alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik. Yang terakhir meningkatkan kesadaran akan uang publik. Selain itu ada juga konsep good governance, yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi yang pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi. Konsep ini akan tercapai jika lembaga, pengawasan, dan juga pemeriksaan itu berfungsi secara baik. Nah, caranya yaitu dengan memperkuat pemeriksaan auditnya dan juga pemeriksaan keuangannya. Prinsip-prinsip good governance. Yang pertama yaitu ada prinsip masyarakat.
Nah, semua warga masyarakat itu mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak. Yang kedua, ada tegaknya supremasi hukum. Tidak ada hukum yang tidak adil, semuanya harus adil. Yang ketiga, yaitu ada transparansi, dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Yang keempat, yaitu ada peduli pada stakeholder. Maksudnya yaitu lembaga atau seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua publik yang berkepentingan. Yang terakhir yaitu ada berorientasi pada konsensus. Nah, maksudnya yaitu tata pemerintahan yang baik dapat menjabatangani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan juga terbaik bagi kelompok masyarakat. Manfaat dari good governance sendiri yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengambil kebijakan publik. Yang kedua yaitu timbulnya kepercayaan antara pemerintah dengan warga negaranya. Yang ketiga, sistem keuangan yang lebih baik, kuat, dan transparan, efektivitas, dan juga akuntabel. Nah, serta administrasi yang lebih kompeten. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila materi yang disampaikan kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.